Kita bersua kembali di acara ceramah berikutnya. Di sini saya Khalifah Siddiq Parapat akan memulai ceramahnya. Sebenarnya Allah menempatkan saya bersama Rasulullah. Jadi sebagaimana tugas Rasulullah, seperti itu jugalah tugas saya diperintahkan oleh Allah di bumi ciptaan Allah ini. Jadi di sini saya untuk menyampaikan kepada umat manusia sedunia, terutama kepada umat-umat Islamnya di seluruh penjuru bumi ini, sesuai dengan perintah Allah kepada saya, yaitu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi ciptaan Allah ini. Jadi di sini saya berpesan kepada petugas internet. Sebenarnya saya mengetahui kamu bukanlah berbangsa Amerika, tetapi kamu adalah cabang dari Amerika, berkebangsaan Indonesia, selalu kuat irinya. Jadi di sini saya meminta kepada petugas internet yang berbangsa Indonesia, tugas kamu adalah media sosial, memasukkan ceramah, tanggung jawab bukan Anda. Semua ceramah saya yang bertanggung jawab. Anda jangan membuat iri di negeri ini, karena negeri ini bukan kamu saja yang punya. Inilah pesan saya kepada petugas internet yang berbangsa Indonesia. Tegakkan kebenaran. Hanya inilah pesan saya kepada kamu petugas internet di negeri ini. Untuk itu saya akan memulai ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa kul ja'al haqq wa jahaqal batilu innal batila kana jahuqa. Di sini saya bertanya kepada para umat-umat Islam sedunia tanpa pemberitahuan dari Allah kepada seseorang hambanya. Seluruh umat manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang sanggup membeberkan ceramah seperti yang saya sampaikan ini. Tidak akan ada yang sanggup tanpa Allah berbicara langsung kepada seseorang hambanya. Jadi di sini saya menyampaikan kepada umat Islamnya di seluruh penjuru bumi ini, satu pun tidak ada yang sanggup mengatakan Al-Quran itu belum sempurna. Tidak ada yang sanggup tanpa pemberitahuan dari Allah kepada seseorang hambanya. Tidak akan ada yang sanggup mengatakan kitab suci Al-Quran itu belum sempurna isinya. Hanya Khalifah Siddiq Parapatlah yang sanggup mengatakan kitab suci Al-Quran itu belum sempurna isinya. Mengapa saya katakan belum sempurna isinya? Karena Allah memberitahukan kepada saya bahwa Al-Quran itu belum sempurna. Mengapa Al-Quran itu belum sempurna? Karena Al-Quran itu masih pembaharuan. Mengapa saya katakan masih pembaharuan? Kitab suci Al-Quran itu hanya satu-satunya yang sanggup mengatakan kitab suci Al-Quran itu belum sempurna, hanyalah Khalifah Siddiq Parapat. Tetapi perkataan Allah kepada Nabi Muhammad sudah sempurna kata. Mengapa di dalam kitab suci Al-Quran tidak sempurna kata? Karena kitab suci Al-Quran itu seperti yang saya sampaikan tadi, masih dalam pembaharuan. Seperti contohnya ataupun sebagai bukti, yaitu terhadap nama Baitullah. Baitullah yang artinya memang rumah Allah. Tetapi Allah tidak bisa diperumpamakan dengan cara apapun, apalagi untuk dikatakan mempunyai rumah. Kalaulah Allah mempunyai rumah, tentulah Allah sudah mempunyai tempat tinggal. Berarti Allah sudah sama seperti manusia, yaitu mempunyai banyak kebutuhannya. Bukan seperti itu terhadap tujuan nama Baitullah. Karena Baitullah itu kurang tulisannya, kurang hurufnya. Sebenarnya nama Baitullah itu adalah seperti yang dicantumkan di surah Al-Hajj ayat 26, yaitu bunyinya, wa iz bawa'na li Ibrahima makanal baiti Allah tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti ya lit taifina wal qaimina war ruka'is sujud. Ini yang tercantum di dalam kitab suci Al-Quran. Sebenarnya tujuan ucapan ini, maksud dari pengertian terhadap tujuan ayat ini yang sebenar-benarnya adalah, dan ketika kami, maksudnya, dan ketika Allah dan malaikatnya memberikan tempat kepada Nabi Ibrahim di tempat rumah yang diperintahkan Allah. Inilah yang sebenar-benarnya tujuan di dalam isinya Al-Quran. Baitullah itu kurang tulisannya. Jadi untuk menyempurnakan Baitullah itu, rumah Allah bukan itu saja tulisannya. Rumah yang diperintahkan Allah. Dan janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan aku. Dan sucikanlah rumah yang kuperintahkan ini. Ini yang sebenarnya tulisannya.
Bukan rumahku ini. Baiti, rumahku. Allah tidak mempunyai rumah. Yang mempunyai rumah adalah hambanya Nabi Ibrahim, yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Jadi rumahku, kurang lengkap tulisannya. Ini yang diberitahukan oleh Allah kepada saya. Rumah yang kuperintahkan ini. Inilah yang sebenar-benarnya tulisannya. Bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud. Inilah untuk penyampaian saya kepada isinya Al-Quran yang selalu dikurang-kurangi oleh orang-orang pendahulu kita. Jadi para imam-imam seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi, dari awal pertama ajaran-ajaran Islamnya sudah melenceng dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Belum lagi para imam-imam di kemudian hari, seperti Imam Bukhari, menompang lagi ajaran-ajaran yang sesatnya. Sudah menompang, sudah tompang tindih ajaran-ajaran Islamnya. Mulai dari para imam-imam sampai kepada para ulama-ulama, sedikit pun tidak ada ajaran-ajaran Islamnya yang benar. Semuanya melenceng dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Tidak ada satu pun, sedikit pun tidak ada yang benar ajaran-ajaran Islamnya. Sehingga mulai dari awal sampai ke akhirnya ke para ulama-ulama yang diwarisi oleh para ulama-ulama ajaran-ajaran Islamnya dari para imam-imam, semuanya melenceng. Tidak ada satu pun yang benar. Pembuktiannya, di sini akan saya buktikan, fakta membuktikan. Saya buat di tulisan ini cukup 10 macam saja bahwa paham-paham para ulama-ulama sedunia melenceng dari ajaran-ajaran Islam. Baik, akan saya bacakan. Pembuktian pertama bahwa ajaran-ajaran para ulama-ulamanya sedunia. Pertama, telah melanggar surah Al-An'am di ayat 159 seperti yang saya jelaskan di ceramah yang lalu. Ini membuktikan para ulama-ulama. Pembuktian kedua, para ulama-ulama telah melanggar ucapan syahadat, yaitu Allah kamu jadikan Tuhan, Tuhan kamu jadikan Allah. Sehingga sudah 2 tempat meminta kamu. Sudah 2 tempat meminta kamu. Pembuktian ketiga, para ulama-ulama tanpa ilmu pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam telah mengkarang-karang ataupun menafsir-nafsir tentang jalan sirat seperti yang saya jelaskan di ceramah yang lalu. Pembuktian keempat, para ulama-ulama tanpa ilmu pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam telah sanggup mengkarang-karang atau menafsir-nafsir tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Pembuktian kelima, para ulama-ulama tanpa ilmu pengetahuan dari ajaran-ajaran Islam telah lancang sekali dan beraninya menggambar-gambar Nabi Ibrahim dan menggambar-gambar malaikat menenteng domba terbang di atas. Sinilah pendapat paham-paham ulama tidak ada yang benar. Pembuktian keenam, para ulama-ulama dengan kebodohannya telah menafsir-nafsir si iblis digambar-gambar si buruk rupa dan berwajah jelek. Di sini akan saya sampaikan tentang si iblis. Si iblis ini sebenarnya berasal dari bangsa jin. Tetapi karena si jin ini melanggar perintah dari Allah sewaktu di tempat di sorga, sehingga Allah mengkutuk si bangsa jin ini menjadi si iblis. Yang dikutuk Allah mata hatinya, bukan wajahnya. Allah telah mengkutuk mata hatinya, tidak mampu berbuat yang benar. Ini pembuktian bangsa jin. Di sini saya mau bertanya kepada umat-umat Islamnya di seluruh penjuru bumi ini. Singkat saja karena ceramah masih banyak lagi yang paling penting daripada ceramah terhadap ulama ini. Saya mau bertanya kepada umat-umat Islamnya di seluruh penjuru bumi. Percaya kepada Al-Quran atau tidak? Tentu jawabnya percaya. Kalau percaya terhadap kitab suci Al-Quran, di dalam kitab suci Al-Quran dicantumkan surah jin. Jadi menandakan gaib itu ada. Bagi siapa umat Islam yang tidak percaya kepada bangsa jin, tahyul, berarti bukanlah beragama Islam. Berarti dia bukan percaya kepada kitab suci Al-Quran. Jadi bangsa jin itu yang ingkar kepada Allah, seperti raja jinnya di seluruh Indonesia adalah Gunung Kidul. Seorang betina bersamarkan naga betina. Tentu ada jantannya. Jantannya di negeri Cina. Ini bangsa jin ini, seandainya Allah berkehendak memperlihatkan tubuh si jin Ratu Gunung Kidul di kota Jakarta, banyak yang korban, banyak yang akan menjadi korban. Mengapa? Karena kecantikannya luar biasa. Jadi jin itu dengan manusia sama. Lihat di surah Al-An'am ayat 130 bahwa jin dan manusia adalah sama-sama satu golongan, sama-sama mempunyai keturunan, sama-sama mempunyai nafsu. Cuman perbedaannya, jin berada di alam
yang tidak terlihat oleh mata kita sendiri. Sehingga disebut jin bangsa halus, kita bangsa kasar. Secara singkat ceramahnya, bahwa bangsa jin itu ada. Jadi jangan menggambar-gambar dan menafsir-nafsir si iblis disebut si buruk rupa. Apabila keturunan dari bangsa jin ingkar terhadap Allah, disebut si iblis. Apabila keturunan dari Nabi Adam ingkar terhadap Allah, disebut si kafir. Si kafir dan si iblis sama-sama penghuni neraka. Inilah pembuktiannya bahwa kebenaran datang kepada saya, yaitu dari Allah. Allah langsung berkata kepada saya, satu-satunya umat manusia di muka bumi ini, satu-satunya umat Islam di muka bumi ini. Tidak ada satupun Allah langsung berkata kepada seseorang hambanya, kecuali para nabi dan para rasul. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad, hanya sayalah satu-satunya umat manusia di muka bumi ini yang diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi ciptaan Allah ini. Jadi untuk itu saya, selaku pengemban tugas yang diperintahkan oleh Allah di muka bumi ini, yaitu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi ciptaan Allah ini. Jadi untuk selanjutnya pembuktian ketujuh. Di sini pembuktian ketujuh terhadap pelanggaran para ulama-ulama terhadap ajaran-ajaran Islam. Para ulama-ulama dengan kesirikannya dan kemunafikannya dan sekaligus sebagai dajjal-dajjalnya di kalangan umat Islam telah mengatakan Ka'bah disebut sebagai rumah Allah, seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Ka'bah itu bukanlah rumah Allah, itu yang ditukangi oleh Nabi Ibrahim, yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Disinilah tempat dikhususkan untuk melaksanakan perintah dari Allah, bukan rumah Allah. Bego para ulama-ulama. Dan begitu juga masjid disebut sebagai rumah Tuhan. Wallah, ulama ini sungguh bodohnya luar biasa. Masjid itu bukanlah rumah Tuhan. Masjid itu dikhususkan oleh umat Islam untuk melaksanakan sholat, bukan rumah Tuhan. Di mana kamu taruh otak kamu? Pembuktian ke-8. Para ulama-ulama dengan kebodohannya, tanpa mengetahui ajaran-ajaran Islam, telah menafsir-nafsir. Apabila manusia akan menghadapi kematian, malaikat akan mencabut nyawa manusianya dan dipaksa keluar dari ubun-ubunnya dengan mencekik leher roh manusianya, dan roh manusianya akan dibawa ke hadapan Tuhan di langit. Apa kamu sudah mengetahui Allah itu bertempat tinggal di langit? Tidak ada satupun yang mampu mengetahui Allah di mana tempatnya. Sudah lancang sekali kamu mengatakan Allah Tuhan bertempat tinggal di langit dan rohnya dibawa ke sana. Pembuktian ke-9. Para ulama-ulama sebagai gambaran manusia karena kebodohannya telah menafsir-nafsir dan menyebut apabila ada 44 orang yang menyolatkan si mayit akan lepas dari siksa kubur. Kalau seperti ini pendapatnya, ini semua para umat-umat Islam sebelum mengalami kematian, dia akan berwasiat kepada anak-anaknya atau kepada kaum kerabatnya. Tolong, kalau saya meninggal dunia, kamu harus menyolatkan saya melebihi dari 44 orang supaya saya lepas dari siksa kubur. Wahai anakku, tolong gaji ya seseorang. Gaji 100 satu orang. Berapa yang sanggup? Ini uang saya, katakanlah dulu orang kaya. Ini uang saya 100 miliar. Tolong gaji orang-orang apabila saya meninggal dunia. Karena kalau saya meninggal dunia menurut para pendapat ulama, siksa kubur itu pedih. Kalau sudah melebihi dari 44 orang, tentu saya lepas dari siksa kubur. Apa bisa seperti itu pendapatnya? Satu. Yang kedua, dari mana ada siksa kubur? Sedangkan rohnya masih berada di langit. Yang disiksa bukan badan. Yang disiksa adalah rohnya. Yang tidak pernah mengalami kematian. Pendapat macam apa ini? Memang betul-betul para ulama-ulama sedunia menyesatkan umat-umat Islamnya. Umat-umatnya Nabi Muhammad. Mulai dari awal ajaran-ajaran kamu hingga sampai ke akhirnya. Seperti ini. Dari awal saja sudah sesat. Ujungnya pun sesat. Ya mengujungi, mewarisi ajaran-ajarannya ya para ulama-ulama. Contohnya dari pangkal sudah sesat, apalagi ujungnya. Pembuktian ke-10. Para ulama-ulama dengan kebodohannya. Pembuktian ke-10. Para ulama-ulama dengan kebodohannya telah menafsir-nafsir tentang pertanyaan kepada si mayit di dalam kubur. Wallah, dari mana ada pertanyaan si mayit di dalam kubur? Sedangkan rohnya masih di langit, masih di hadapan Tuhan. Kalau tubuhnya ya kembali ke tanah, napasnya kembali ke angin, darahnya kembali ke asal, tulangnya kembali kepada air. Jadi dari mana disiksa dia di dalam kubur? Sedangkan rohnya masih di langit menurut pendapat kamu?
pendapat yang menafsir-nafsir saja. Dan lagian, di dalam kubur ini pendapat ulama. Datang malaikat munkar dan nakir, bertanya kepada ini si mayit, man rabbuka? Maksudnya siapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Tuhan itu adalah hantu. Hantu itu adalah bangsa jin yang ingkar kepada Allah. Jadi seperti ini. Man rabbuka? Maksudnya, siapa hantumu? Allah. Allah itu bukan hantu. Yang ketiga, untuk melepasi siksa kubur, buang saja bangkainya ke laut. Lepas sudah siksa kubur. Mengapa? Karena dia bukan yang dikubur. Mengapa manusia mengalami kematian? Satupun umat manusia, umat Islamnya di muka bumi ini, yang mengaku umat Islamnya, tidak mengetahui. Tidak ada satupun mengetahui tentang rahasia dari Allah tanpa pemberitahuan dari Allah. Saya diberitahukan sehingga saya mampu menceritakannya. Saya diberitahukan oleh Allah dan ditunjukkan oleh Allah tempat alam arwahnya manusia, sehingga saya mampu berceramah di hadapan Anda. Manusia mengalami kematian, baik beragama Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Kalau ada agama Konghucet, sama-sama ditempatkan di sana. Tidak ada dibeda-bedakan, karena itu belum alam terakhir, masih alam penantian, alam menunggu kapan datangnya hari kiamat. Kita di sana sama, tidak ada perbedaan. Baik agama Kristen, Hindu, Buddha, kita kembali ke alam asal. Pembuktian ke-11. Ini kesalahan para ulama-ulama. Kan saya bilang, saya katakan, tidak ada satupun pendapat para ulama-ulama tentang ajaran-ajaran Islam yang benar. Ini pembuktian ke-11. Para ulama-ulama dengan kebodohannya, yang tanpa memiliki agama. Berarti kamu tidak ada memiliki agama. Mengapa saya katakan tidak memiliki agama? Ini saya lanjutkan dulu. Para ulama-ulama tanpa memiliki agama telah menafsir-nafsir tentang pelaksanaan sholat. Sehingga sholatnya para ulama-ulama sedunia masih dalam keadaan sholat-sholatan. Mengapa demikian Anda sholat-sholatan? Ini saya berikan sebagai perumpamaan tentang sholat kamu. Para ulama-ulama sedunia ibarat batang tubuh manusia. Sholat kamu tidak punya kaki, tetapi punya badan dan tidak punya hati. Seperti inilah sholat kamu. Tidak punya pendirian, tidak punya tiang, tapi kamu terus melaksanakan sholat dan tidak punya hati. Kamu tidak mengetahui sholat kamu di mana tempatnya. Jadi sholat kamu masih sholat para ulama-ulama sedunia, masih dalam keadaan sholat-sholatan. Ini ada sebagai kata perumpamaan terhadap sholatnya para ulama-ulama sedunia. Seperti yang saya katakan tadi, sholat kamu masih dalam keadaan sholat-sholatan. Seperti penjelasan inilah sholatnya para ulama-ulama sedunia. Dan mereka para ulama bukanlah ada memiliki agama. Mengapa saya katakan tidak ada memiliki agama kamu? Kristen kamu tidak, Hindu kamu tidak, beragama Buddha kamu tidak, beragama Konghucu kamu tidak, agama Islam Rasul Muhammad tidak mengakui kamu sebagai umatnya. Jadi dari mana kamu beragama Islam? Lihat di surah Al-An'am di ayat 159. Seperti yang saya jelaskan di ceramah yang lalu. Jadi kamu sekarang agamanya tidak ada. Tidak ada agama para ulama-ulama. Berarti kamu hanyalah sebagai sampahnya di dunia. Barat kata, pembuangan sampahnya dan pembakaran sampahnya kelak nanti di neraka. Seperti itulah kamu, tidak memiliki agama. Fakta membuktikan seperti yang saya jelaskan tadi. Sudah 11 macam. Tidak ada satupun yang benar pendapat kamu. Belum lagi Allah. Sebutan kamu terhadap Allah. Seperti kamu mengumandangkan suruhan azan. Allahu Akbar, Allah. Dari mana ada nama Allah? Yang ada hanyalah Allah. Perumpamaan. Seseorang bernama Hasan. Ini nama aslinya Hasan. Kalau kita panggil dia Hasan, tentu dia marah. Karena namanya bukan Hasan. Namanya Hasan. Ibarat seperti itu jugalah terhadap menyebut Allah, bukan Allah. Belum lagi kamu menyebut tawakal. Bukan tawakal yang kamu sebut. Bertawakal kepada Allah. Berpasrahkan diri kepada Allah. Ini artinya. Tapi kalau bertawakal kepada Allah, berparahkan diri kepada Allah. Banyak kesalahan kamu. Apalagi doa kamu saja pun doa kamu seperti peluru kendali kencangnya. Doa artinya meminta. Seandainya ini perbandingan. Kamu meminta kepada Pak Bupati. Seperti doa kamu kencangnya. Bukan permohonan kamu yang diberikan oleh Pak Bupati. Bahkan pengawal khusus Pak Bupati. Yaitu Satpol PP.
akan merajam kamu di kantor bupati. Kalau seperti itu doa kamu, seperti peluru kencangnya. Apa ada meminta seperti itu kencangnya? Yang dikatakan berdoa, bukan seperti itu kencangnya, kayak peluru kendali. Itulah pembuktiannya seperti yang saya sampaikan tadi. Para ulama-ulama tidak ada satu. Masih banyak lagi tentang paham-paham para ulama-ulama. Tidak sempat saya beberkan di ceramah ini. Sebenarnya para ulama-ulama ini mulai dari para imam-imam, Imam Syafi'i dan kawan-kawannya sampai kepada Imam Bukhari, menompang lagi ajaran-ajaran Imam Bukhari. Bertambah lagi kesesatannya. Sebenarnya Imam Bukhari ini bukanlah nama yang sebenarnya. Tetapi Imam Bukhari ini hanyalah berasal dari daerah Bukhara. Dan Bukhara ini letaknya di daerah Rusia Selatan. Di daerah Bukhara di Rusia Selatan inilah sarangnya komunis. Dan dari nama Bukhara inilah yang menjadi nama Bukhari. Sehingga tersebutlah namanya menjadi Imam Bukhari. Imam artinya ikutan atau ikutan dari Bukhara. Jadi dari paham-paham Imam Bukhari inilah sebahagian yang diwarisi para ulama-ulama sedunia. Sehingga kamu sekalian telah melanggar isinya kitab suci Al-Quran di surah Al-An'am di ayat 159. Dan akhirnya para imam-imam dan para ulama-ulama sedunia bukanlah umat-umatnya Nabi Muhammad. Dan kamu sekalian bukanlah ada memiliki agama. Seperti yang saya jelaskan tadi, tidak ada kamu memiliki agama. Untuk itu di sini Khalifah Siddiq Parapat sebagai penegak kebenaran yang diperintahkan oleh Allah kepada saya akan memberitahukan kepada umat-umat Islamnya sedunia, yaitu jangan sampai para ulama-ulamanya akan menjalankan rencananya untuk memusnahkan umat-umat Islamnya di seluruh penjuru bumi ini. Sebelum datangnya hujan, sediakan payung. Maksudnya, sebelum terjadi, tingkatkan kebersamaan dengan kesadaran dalam persaudaraan. Jalin persatuan dan kesatuan. Karena persatuan adalah untuk menuju keterikatan. Sedangkan kesatuan adalah sebagai kekuatan. Tanpa keterikatan, tidak akan tercipta kekuatan. Inilah himbauan saya kepada umat-umat Islamnya di seluruh penjuru bumi ini. Seperti inilah anjuran saya kepada kamu sekalian. Wahai umat Islamnya di seluruh penjuru bumi ini. Sesungguhnya kamu sekalian tak ubahnya ibarat bagaikan anak ayam yang telah kematian induknya. Maksudnya, para ulama-ulamanya sedunia telah menjadi king of kingnya syirik. Dan sekaligus sebagai dajjal-dajjalnya serta munafiknya di kalangan umat Islam. Dan begitu juga terhadap umat-umat Islamnya di negara Indonesia. Di sini Khalifah Siddiq Parapat akan menyampaikan ceramahnya kepada umat-umat Islamnya di seluruh negeri ini. Tolong disimak baik-baik penyampaian ceramah saya, agar kamu sekalian tidak akan ada penyesalan di kemudian hari. Penyampaian ceramahnya yaitu tentang sejarah adanya PKI di Indonesia. Akankah muncul kembali komunisnya di negeri ini? Pada zaman Orde Baru, PKI selalu dihinakan di negeri ini. Tetapi sesudah lengsernya Orde Baru, PKI dimunculkan kembali di negeri ini. Siapakah yang memunculkannya? Dan dari golongan manakah yang memunculkannya? Simak baik-baik penjelasan ceramah saya. Pada tahun 1948, PKI yang pertama meletus di negeri ini, yang disusupi dari negara Rusia. PKI ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis, tetapi mengalami kegagalan. 17 tahun kemudian, pada tahun 1965, gerakan PKI yang kedua kalinya kembali meletus, juga mengalami kegagalan. Gerakan PKI di tahun 1965, gerakan ini disusupi dari negara Cina. Mengapa rencana PKI untuk mengkomuniskan negeri ini selalu mengalami kegagalan? Karena PKI tidak mengikut sertakan para pimpinan-pimpinan agama-agama di negeri ini. Sinilah letak kegagalan PKI yang mengadakan perongrongan di negeri ini. Mereka mengalami kegagalan 2 kali, yaitu peristiwa Madiun dan peristiwa Jakarta. Inilah kegagalan PKI. Sudah 2 kali kegagalan PKI di negeri ini. Akankah rencana PKI yang ketiga kalinya di negeri ini akan terjadi? Dan akankah rencana PKI yang ketiga kalinya di negeri ini akan berhasil? Dan akankah rencana PKI yang ketiga kalinya di negeri ini akan mengalami kegagalan kembali? Apabila rencana PKI yang ketiga kalinya terjadi di negeri ini, kegagalan PKI yang pertama di tahun 1948
dan kegagalan PKI yang kedua kalinya di tahun 1965. Kegagalan ini akan mereka jadikan sebagai cambuk agar jangan sampai terulang kembali kegagalannya. Untuk itu di sini Khalifah Siddiq Parapat menghimbau kepada umat-umat Islamnya di seluruh negeri ini, baik itu para pejabat negara maupun rakyat jelata yang masih mau mengikuti Nabi Muhammad sebagai nabimu. Tolong, jangan lagi diikuti para ulama-ulamanya. Karena para ulama-ulamanya bukanlah beragama Islam, dan mereka para ulama-ulamanya bukanlah ada memiliki agama. Untuk itu, tolong jangan diikuti para ulama-ulamanya. Jadi jangan sampai umat-umat Islamnya di seluruh negeri ini akan menjadi musnah. Atau hanyalah nama sejarah Islam saja yang akan tertinggal di negeri ini. Dan jangan sampai itu terjadi. Maka dari itu, di sini Khalifah Siddiq Parapat akan bertanya kepada umat-umat Islamnya di seluruh negeri ini. Simak baik-baik pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, Allah telah berkata langsung kepada saya. Ini Allah telah berkata langsung kepada saya. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Mengapa penegak kebenarannya dari Indonesia? Mengapa dari Indonesia? Jawabnya adalah, karena kebenaran akan jadi musnah dari negeri ini. Maksudnya, umat-umat Islamnya akan jadi musnah dari negeri ini. Sehingga Allah mendatangkan kebenaran di negeri ini melalui perantaraan dari hambanya. Tidak akan ada satu orang pun umat manusia di muka bumi ini yang sanggup berucap dan berkata seperti ini tanpa perintah dari Allah. Jadi semua yang akan saya sampaikan nanti, semua perintah dari Allah. Bagaimana tugas para rasul? Seperti itulah tugas saya diperintahkan oleh Allah di muka bumi ini. Yaitu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi ciptaan Allah ini. Tetapi saya bukanlah nabi dan bukanlah rasul. Saya ditempatkan oleh Allah bersama Rasulullah. Jadi tugas rasul itu, bagaimana tugas rasul? Seperti itulah tugas saya diperintahkan oleh Allah. Tanpa perintah dari Allah, saya tidak akan sanggup berucap seperti ini di hadapan Anda. Jiwa dan raga saya telah saya serahkan untuk kebenaran, untuk melaksanakan kebenaran. Jadi di sini Khalifah Siddiq Parapat akan menyampaikan kepada umat-umat Islamnya di seluruh negeri ini, bahwa umat-umat Islamnya di seluruh negeri ini, kamu sekalian tak ubahnya ibarat bagaikan anak ayam yang telah kematian induknya. Maksudnya para ulama-ulamanya telah menjadi king of kingnya syirik, dan sekaligus sebagai dajjal-dajjalnya dan munafiknya di kalangan umat Islam. Untuk itu, para umat-umat Islamnya di seluruh negeri ini, di sini Khalifah Siddiq Parapat akan menyampaikan kembali kepada kamu sekalian, yaitu tingkatkan kebersamaan dengan kesadaran dalam persaudaraan. Jalin persatuan dan kesatuan, karena persatuan adalah untuk menuju keterikatan, sedangkan kesatuan adalah sebagai kekuatan. Tanpa keterikatan tidak akan tercipta kekuatan. Seperti inilah penyampaian saya kepada umat-umat Islamnya di seluruh negeri ini. Jadikan pepatah ini, sebelum hujan sediakan payung. Dan untuk penyampaian ceramah selanjutnya, di sini Khalifah Siddiq Parapat akan memberitahukan kepada umat manusia sedunia, terutama sekali pemberitahuannya kepada umat-umat Islamnya di seluruh penjuru bumi ini. Pemberitahuannya adalah, dengan adanya ketentuan dari Allah terhadap isi bumi ini, perintah dari Allah kepada saya, Allah telah menentukan ketentuannya terhadap isi bumi. Saya hanyalah sebagai perantaraan dari Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia sedunia. Ini ada ketentuan dari Allah. Ketentuan oleh Allah yang pertama yaitu menghentikan secara paksa melalui kitab suci Al-Quran terhadap kekuasaan negara Amerika di muka bumi ini. Dalilnya, di setiap isi bumi tidak akan ada yang berkepanjangan. Selalu akan ada pergantiannya. Inilah ketentuan dari Allah terhadap negara Amerika. Dan tercantum di dalam kitab suci Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada saya. Dan ketentuan oleh Allah yang akan kedua yaitu menghentikan secara paksa melalui kitab suci Al-Quran terhadap pertikaian-pertikaian antara Israel dan Palestina. Dalilnya, lemah yang satu lumpuhnya semua ada di dalam kitab suci Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada saya. Saya bukan mengada-ada. Dan ketentuan oleh Allah yang akan ketiga yaitu menghentikan secara paksa melalui kitab suci Al-Quran terhadap kekuasaan rejim kemungkaran di negeri ini. Maksudnya di negara Indonesia. Dalilnya, tanpa pemberitahuan dari Allah, sekuat apapun perjuangan untuk menegakkan kebenaran, kebenaran tidak akan mampu untuk meruntuhkan rejim kemungkaran di negeri ini. Inilah perintah dari Allah kepada saya,
untuk menegakkan kebenaran. Karena kebenaran tidak akan mampu untuk meruntuhkan rejim kemungkaran di negeri ini tanpa pemberitahuan dari Allah. Untuk itu di sini Khalifah Siddiq Parapat sebagai perantaraan dari Allah akan menyampaikan penjelasannya, yaitu tentang adanya ketentuan dari Allah terhadap ketiga negara ini. Baiklah, saya akan membeberkan ketentuan yang pertama. Ketentuan oleh Allah yang pertama yaitu Allah telah menciptakan bumi ini beserta semua isinya, termasuk ikut di dalamnya negara Arab. Negara Arab dijadikan oleh Allah bukanlah untuk sia-sia dan bukan pula untuk bermain-main. Sesungguhnya negara Arab itu dijadikan oleh Allah, yaitu dikhususkan dan yang diutamakan sebagai tanah yang suci dan negara yang termulia dalam ketentuan dari Allah. Yang sesungguhnya negara Arab itu dijadikan oleh Allah bukan saja tempatnya negara yang tertinggi, tetapi mempunyai derajat yang lebih tertinggi daripada semua negara-negara yang lain di seluruh dunia. Mengapa demikian? Karena di negara Arab lah letaknya tanah suci, dan tanah suci inilah sebagai hatinya bumi dan sekaligus sebagai pengendali semua isi bumi. Seperti yang saya jelaskan inilah maksud dan tujuan maka adanya nama negara Arab yang terkandung di dalam isinya kitab suci Al-Quran, yaitu dengan nama surah Al-Aqrabnya. Jadi negara Arab ini bukanlah asal sembarang nama saja yang diberi oleh Allah kepada nama negara Arab, mempunyai makna dan arti. Maknanya yaitu ibarat di suatu rimba belantara di antara para penguasa rimba yang paling tertinggi derajatnya dan sekaligus penguasa wilayah, tiada yang lain kalau bukanlah harimau. Seperti kata kiasan inilah terhadap nama negara Arab. Artinya, yaitu negara Arab akan menjadi penguasa dunia dan sekaligus sebagai pengendali semua isi bumi. Jadi bukanlah untuk selama-lamanya negara Amerika sebagai penguasanya di dunia ini. Tetapi negara Arab lah yang sebenar-benarnya yang akan menjadi penguasanya dan sekaligus sebagai pemimpinnya di dunia ini. Mengapa demikian? Karena sudah tiba waktunya. Sesuai dengan hukum alam dan ketentuan Allah terhadap isi bumi, negara Amerika tidak akan selamanya jadi penguasa. Semua isi bumi tidak akan ada yang berkepanjangan. Selalu akan ada pergantiannya. Maka dengan adanya ketentuan dari Allah terhadap isi bumi, hanya cukup satu ayat saja isinya kitab suci Al-Quran dipergunakan. Negara Amerika akan jadi binasa. Dan Allah akan menghancurkan negara Amerika sehancur-hancurnya. Jadi kalau Al-Quran angkat bicara di setiap kekuatan, negara Amerika sudah tentu akan ada kelemahannya. Jadi kelemahan negara Amerika sudah terjawab di dalam isinya kitab suci Al-Quran. Tetapi belum saatnya untuk saya paparkan di ceramah ini. Seperti yang saya jelaskan inilah adanya ketentuan dari Allah terhadap negara Amerika, bahwa Allah kuasa di atas segala-galanya. Untuk itu di sini Khalifah Siddiq Parapat akan menyampaikan ketentuan yang kedua. Ketentuan oleh Allah yang akan kedua yaitu menghentikan secara paksa melalui kitab suci Al-Quran terhadap pertikaian-pertikaian antara Israel dan Palestina karena sudah tiba waktunya. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Negara Israel termasuk negara kecil dan satu-satunya bangsa Yahudi yang berada di jazirah tanah Arab. Seperti kata umpama, di mana Nabi Adam berada, sudah tentu di situ akan ada si iblis. Seperti kata umpama inilah negara Israel terhadap semua negara-negara di Arab. Jadi dari bangsa Yahudi inilah satu-satunya pembuat kerusakan di beberapa negara-negara di tanah Arab, termasuk kerusakannya di negara Palestina. Bangsa Yahudi ini selalu menganggarkan adu kekuatannya terhadap negara Palestina. Dan sekuat apapun bangsa Yahudi ini, sudah tentu akan ada kelemahannya. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, mulai dari yang terkecil sampai kepada yang terbesar, selagi masih ada di dunia ini, sudah tentu akan ada tersimpan kelemahannya. Jadi kelemahan negara Israel sudah terjawab di dalam kitab suci Al-Quran. Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, kehancuran negara Israel akan terjadi. Tetapi belum saatnya untuk saya paparkan di ceramah ini. Jadi kalau kekuatan yang dilakukan negara Israel terhadap negara Palestina, ibarat kata kiasan, tak ubahnya seperti perjalanan matahari. Yaitu ada kalanya di atas, tentu ada surutnya. Bahkan ada pula terbenamnya. Seperti itulah ketentuan oleh Allah terhadap negara Israel seperti perjalanan matahari. Seperti yang saya jelaskan inilah kata kiasannya tentang ketentuan dari Allah terhadap kekuatan negara Israel. Negara Israel tidak akan selamanya menindas negara Palestina. Kelak di suatu saat nanti, negara Israel akan terhina. Di bawah ini ada sebagai kata rangkuman saya untuk perbandingan terhadap negara Israel. Berikut petikannya.
Di dalam diri manusia tersimpan ada dua penguasa, yaitu antara kekuatan otot dan keampuhan otak. Kalau mengandalkan otot, tentu akan adu kekuatan. Mengandalkan adu kekuatan tidak akan menyelesaikan persoalan. Tetapi kalau otak, tentu akan berpikir. Mengandalkan keampuhan pikir, sudah tentu akan menyelesaikan persoalan. Jadi kalau pikir angkat bicara, di setiap kekuatan negara Israel, sudah tentu akan ada kelemahannya. Maka dari sisi kelemahan negara Israel inilah, sehingga mampu dilululantakkan oleh pikir. Hanya cukup sampai di sini penjabaran saya terhadap negara Israel. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang ketentuan yang ketiga. Ketentuan oleh Allah yang akan ketiga ini adalah menghentikan secara paksa melalui kitab suci Al-Quran terhadap kekuasaan rejim kemungkaran di negeri ini. Maksudnya di negara Indonesia. Dalilnya, tanpa pemberitahuan dari Allah, sekuat apapun perjuangan untuk menegakkan kebenaran, kebenaran tidak akan mampu untuk meruntuhkan rejim kemungkaran di negeri ini. Penjelasannya sebagai berikut. Apabila ceramah kebenaran yang dibeberkan di negeri ini, maksudnya di negara Indonesia, tidak akan ada yang menanggapinya. Tetapi apabila kejahatan bermunculan di negeri ini, banyak yang sibuk menanggapinya. Mengapa demikian? Karena manusia-manusianya di negeri ini lebih banyak penyakit iri-irinya daripada orang yang benar. Se-Asia bagian timur, hanya di negeri inilah iri-iri manusianya. Urutan kedua sesudah bangsa Cina. Mengapa demikian? Karena sama-sama dari ras Mongol dan sama-sama satu nenek moyang. Untuk itu di sini Khalifah Siddiq Parapat akan menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kemungkaran. Jadi ulama dan penguasa negeri, jangan mencari-cari kelemahan orang lain dengan tipu daya. Tidak akan lebih kuat tipu daya manusia daripada tipu daya Allah. Baiklah, saya akan menyampaikan ketentuan yang ketiga. Ketentuan oleh Allah yang akan ketiga ini yaitu menghentikan secara paksa melalui kitab suci Al-Quran terhadap kekuasaan rejim kemungkaran di negeri ini. Maksudnya di negara Indonesia. Dalilnya tanpa pemberitahuan dari Allah, sekuat apapun perjuangan untuk menegakkan kebenaran, kebenaran tidak akan mampu untuk meruntuhkan rejim kemungkaran di negeri ini. Jadi yang benar tetaplah ditegakkan. Yang benar tetaplah ditegakkan di negeri ini. Dan yang salah haruslah dilenyapkan dari negeri ini. Karena negara kita ini adalah negara kesatuan. Bukanlah negara perseorangan ataupun negara sepihak. Sesuai dengan nama semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku dan berbeda-beda bahasa. Bahkan perbedaan ras dan agama. Namun tetap satu jua. Yaitu bernegara Indonesia dan berbahasa Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Itulah negara kita Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mempunyai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi dari sinilah induk dari semua undang-undang di negara kita ini. Untuk itu di sini Khalifah Siddiq Parapat sebagai penyambung lidahnya dari hati nurani rakyat yang tertindas di negeri ini akan menyampaikan ucapannya kepada badan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang hak vetonya di negeri ini atas perwakilan dari seluruh rakyat-rakyatnya di gedung DPR RI dan MPR RI-nya di pusat. Tujuan penyampaian ucapan pertama yaitu, tolong diperhatikan penderitaan rakyat-rakyatnya di negeri ini. Penyampaian ucapan kedua yaitu, tolong diberikan gaji yang layak dari hasil usaha rakyat-rakyatnya di negeri ini. Penyampaian ucapan ketiga yaitu, tolong jangan ditindas dan diperbudak dari hasil usaha rakyat-rakyatnya di negeri ini. Seperti inilah ultimatumnya dari hati nurani rakyat yang tertindas di negeri ini. Tanpa hasil usaha dari keringat rakyat, dari mana para pejabat negara dan penguasa di negeri ini untuk mendapatkan gaji bulanannya? Dan tanpa rakyat, dari mana bisa berdiri suatu negara? Jadi para pejabat negara dan penguasa di negeri ini, dikarenakan dari hasil usaha keringat rakyatlah, maka ada gaji bulananmu. Sehingga anak-anakmu dan istri-istrimu bisa untuk makan. Tetapi tanpa hasil usaha dari keringat rakyat, dari mana ada gaji bulananmu? Tentu sekali anak-anakmu dan istri-istrimu tidak akan bisa untuk hidup. Maka dari itu di sini Khalifah Siddiq Parapat akan bertanya kepada para pejabat negara dan penguasa di negeri ini. Tetapi pertanyaan saya dijawablah dengan jujur. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sekalian mau jadi pejabat negara dan mau jadi penguasa di negeri ini, tetapi tanpa mendapatkan gaji dan tanpa mempunyai rakyat? Mau jadi pejabat di negeri ini tidak mendapatkan gaji? Saya rasa siapapun orangnya tidak akan ada yang mau. Tetapi mengapa para pejabat negara dan penguasa di negeri ini selalu menindas dan memperbudak rakyat-rakyatnya di negeri ini?
Di mana letak kemanusiaan kamu sekalian sebagai manusia? Sedangkan semut saja terinjak akan menggigit, apalagi sebagai manusia. Untuk itu di sini Khalifah Siddiq Parapat sebagai penyambung lidahnya dari hati nurani rakyat yang tertindas di negeri ini telah menyampaikan aspirasi rakyat-rakyatnya di negeri ini kepada badan lembaga tertinggi negara di gedung DPR RI dan MPR RI-nya di pusat. Apabila penyampaian aspirasinya dari hati nurani rakyat yang tertindas di negeri ini tidak dihiraukan oleh badan lembaga tertinggi negara di gedung DPR RI dan MPR RI-nya di pusat, maka kami seluruh rakyat-rakyatnya di beberapa pulau-pulau di Nusantara ini yang selalu tertindas di negeri ini akan mengambil keputusan. Kami rakyat-rakyatnya di beberapa pulau-pulau di pulau Nusantara ini akan mengambil keputusan. Kami tidak tahan menanggung beban penderitaan seperti ini. Seperti keputusan rakyat-rakyatnya di Pulau Sumatera, dan seperti keputusan rakyat-rakyatnya di Pulau Kalimantan, dan seperti keputusan rakyat-rakyatnya di Pulau Sulawesi, dan begitu juga seperti keputusan rakyat-rakyatnya di Pulau Irian Jaya, Papua. Kami sebagai rakyat-rakyatnya di pulau-pulau ini akan mengambil keputusan, dan kami akan mengikuti jejak dan langkah-langkah para pahlawan-pahlawan pendahulu di pulau-pulau ini yang ingin memisahkan pulau-pulau ini dari cengkeraman Pulau Jawa. Para pahlawan-pahlawan pendahulu di pulau-pulau kami ini, walaupun mereka telah tiada, namun politiknya tidak akan pernah sirna. Ibarat sebatang pohon kayu, di setiap berpangkal tentu akan berujung. Maksud tujuannya yaitu, para pahlawan-pahlawan pendahulu di pulau-pulau kami ini, seperti pahlawan-pahlawannya di Pulau Sumatera, yaitu Letnan Kolonel TNI Ahmad Hussein, dan Kolonel TNI Maludin Simbolon, dan Letnan Kolonel TNI Barlian, dan Letnan Kolonel TNI Dahlan Jambek, dan Kolonel TNI Zulkifli Lubis, dan Jenderal Gubernur Teuku Daud Beureh, dan lain-lain. Inilah pahlawan-pahlawan di Sumatera yang gigih memperjuangkan Pulau Sumatera lepas dari cengkeraman Pulau Jawa. Dan begitu juga para pahlawan-pahlawannya dari Pulau Kalimantan, yaitu Letnan II TNI Ibnu Hajar, dan lain-lain. Ini pun ingin melepaskan diri dari cengkeraman Pulau Jawa. Dan begitu juga pahlawan-pahlawannya dari Pulau Sulawesi, yaitu Letnan Kolonel TNI Pence Sumual sebagai Dewan Manguni, dan Kolonel TNI DJ Somba sebagai Komando Daerah Militer Sulawesi, dan Letnan Kolonel TNI Kahar Mujakar, dan Mayor TNI Runturambi, dan Mayor TNI Gerungan, dan lain-lain. Inilah pahlawan-pahlawan dari Pulau Sulawesi yang gigih memperjuangkan Sulawesi lepas dari cengkeraman Pulau Jawa. Dan begitu juga pahlawan-pahlawannya di Pulau Ambon, yaitu Dr. Christian Robert Steve Sumukil sebagai penggagas pertama Republik Maluku Selatan dengan singkatannya RMS. Ini pun gigih memperjuangkan Maluku, Republik Maluku Selatan lepas dari cengkeraman Pulau Jawa. Dan begitu juga pahlawan-pahlawannya dari Papua Merdeka. Jadi dari pahlawan-pahlawan inilah yang menggagas pertama, yang telah mengadakan pergerakan-pergerakan untuk memisahkan pulau-pulau ini agar terlepas dari cengkeraman Pulau Jawa. Dan kami sebagai rakyatnya di pulau-pulau ini akan mengambil keputusan, dan kami akan melanjutkan cita-cita dan perjuangan para pahlawan-pahlawan pendahulu di pulau-pulau kami ini. Kegagalan para pahlawan-pahlawan pendahulu di pulau-pulau ini akan kami jadikan sebagai cambuk agar jangan sampai terulang kembali kegagalannya. Seandainya hasil pulau-pulau ini untuk rakyat-rakyatnya, tentu sekali akan jauh lebih mapan ekonomi rakyat-rakyatnya ketimbang negara Malaysia. Rakyat-rakyatnya akan makmur dan akan berjaya karena dari hasil kekayaan alamnya. Untuk itu di sini Khalifah Siddiq Parapat akan menyampaikan kepada instansi terkait di seluruh pulau-pulau ini bahwa Allah telah menyampaikannya kepada saya tentang kelemahan terhadap kekuatan Pulau Jawa. Kelemahan Pulau Jawa sudah terjawab di dalam kitab suci Al-Quran. Cukup satu ayat saja isinya kitab suci Al-Quran dipergunakan. Pulau Jawa akan melepaskan pulau-pulau ini dengan keadaan terpaksa. Dan pulau-pulau ini akan terhantar satu persatu ke depan pintu gerbang kemerdekaannya masing-masing. Maka dengan adanya ketentuan dari Allah terhadap ketiga negara ini, di seluruh penjuru bumi ini tidak akan ada satu orang pun umat manusia yang sanggup berucap seperti ini.
tanpa perintah dari Allah. Jadi jiwa dan raga siap untuk melaksanakan perintah dari Allah. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang sanggup berucap seperti ini tanpa perintah dari Allah langsung kepada seseorang hambanya. Jadi di sini Khalifah Siddiq Parapat menyampaikan kepada umat manusia sedunia bahwa saya ditempatkan oleh Allah bersama Rasulullah. Jadi tugas saya sama seperti tugas Rasulullah, yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi ciptaan Allah ini. Tapi saya bukanlah nabi dan bukanlah rasul. Jadi kalau suatu negara hanyalah menganggarkan adu kekuatannya saja, kekuatan itu sudah tentu akan ada tersimpan kelemahannya. Kalau kekuatan diadu dengan kekuatan, tidak akan ada menyelesaikan persoalan. Tetapi kalau sudah pikir angkat bicara di setiap kekuatan, sudah tentu akan ada tersimpan kelemahan Pulau Jawa. Di bawah ini ada sebagai kata kiasan saya untuk perbandingan terhadap kekuatan Pulau Jawa. Ini ada kata kiasan saya terhadap kekuatan Pulau Jawa. Ibarat seekor kerbau adu kekuatan dengan seorang manusia. Mustahil kerbaunya dapat dikalahkan oleh seorang manusia. Tetapi kalau manusianya menggunakan alat pikir dengan sebenar-benarnya menggunakan alat pikir, tentu sekali kerbaunya akan dapat dilumpuhkan oleh manusianya. Ibarat seperti inilah kata kiasannya terhadap kelemahan Pulau Jawa. Dan di setiap kekuatan Pulau Jawa sudah tentu akan ada tersimpan kelemahannya. Jadi dari sisi kelemahan Pulau Jawa inilah sehingga mampu diluluhlantakkan oleh pikir. Sungguh sangat ampuhnya alat pikir dan berharganya alat pikir yang diberi oleh Allah kepada seseorang hambanya. Maka dengan alat pikir bisa menghancurkan suatu negara, dan dengan alat pikir pula bisa mendamaikan bangsa-bangsa. Seandainya saya diperbolehkan oleh bangsa ikut berpolitik, politik adanya dari pikir. Jangankan Indonesia, dunia pun akan saya redam demi menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi ciptaan Allah ini. Khalifah Siddiq Parapat, sang penegak kebenaran dan keadilan di bumi ciptaan Allah ini. Untuk itu di sini Khalifah Siddiq Parapat akan menghimbau kembali kepada badan lembaga tertinggi negara di DPR RI dan MPR RI-nya di pusat. Tolong diperhatikan penderitaan rakyat-rakyatnya di negeri ini. Karena penderitaan rakyat-rakyatnya di negeri ini sudah melampaui batas. Penderitaan rakyat-rakyatnya di negeri ini sudah melampaui batas. Dan jangan sampai rakyat-rakyatnya di beberapa pulau-pulau di Nusantara ini mengetahui kelemahan Pulau Jawa. Karena kelemahan Pulau Jawa sudah terjawab di dalam isinya kitab suci Al-Quran. Kelemahan Pulau Jawa sudah terjawab di dalam isinya kitab suci Al-Quran. Apabila rakyat-rakyatnya di pulau-pulau Nusantara ini mengetahui kelemahan Pulau Jawa, tamatlah sudah riwayat bangsa Indonesia. Tamatlah sudah riwayat bangsa Indonesia. Saya bukanlah mengada-ada. Ini adalah perintah dari Allah kepada saya agar saya menyampaikannya. Seperti inilah penyampaian ceramahnya kepada badan lembaga tertinggi negara sebagai hak vetonya di negeri ini atas perwakilan dari rakyat-rakyatnya di gedung DPR RI dan MPR RI-nya di pusat. Sekian atas ceramahnya, penanggung jawab ceramah dari Khalifah Siddiq Parapat, sang penegak kebenaran dan keadilan di bumi ciptaan Allah ini. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar